Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ke channel dan Mas Ali ya. Channel ini menampilkan yaitu beberapa opsi. Yang pertama mengenai tentang pembelajaran matematika tingkat SMA, yang kedua mengenai tentang tempat-tempat wisata alam yang perlu kita ketahui, dan ada beberapa yaitu konten-konten yang menarik yang lain ya. Pada hari ini saya akan yaitu menampilkan mengenai tentang pengaruh media sosial terhadap remaja. Bagaimana kita supaya bisa menjadikan media sosial sebagai sarana penyalur kreativitas dan menciptakan karakter kreatif bagi remaja. Mengenai masalah media sosial sangat erat berkaitan dengan internet ya. Di sini kita akan membahas mengenai tentang media sosial yang berkaitan dengan internet ya. Latar belakang umumnya pengguna internet didominasi oleh para remaja. Internet menjadi faktor penting bagi kehidupan remaja untuk mengakses berbagai situs yang berhubungan dengan pendidikan ya, khususnya pada saat ini ya, dari kalangan sekolah dasar, pertama, menengah sampai ke perguruan tinggi, yaitu tidak luput dengan media sosial ya, atau menggunakan jaringan internet untuk melanjutkan yaitu proses pembelajaran daring. Hobi atau minat mereka hingga situs-situs jaringan sosial ya. Banyak orang menggunakan jaringan sosial untuk mencari pertemanan dan menjalin komunikasi di dalam situs Friendster, dan yang sedang tren saat ini adalah Facebook ya. Interaksi sosial yang biasanya ada kontak langsung dan komunikasi dilakukan secara tatap muka kini beralih pada memanfaatkan teknologi melalui jaringan di dunia maya. Situs ini menjadi sesuatu yang fenomenal hingga akhirnya menjadi kebiasaan dalam komunikasi antar remaja. Apa sih efek positif dan negatif dari internet? Ya. Efek positif dan negatif internet pada remaja yang seolah kontradiktif membuktikan bahwa dampak dari internet ada untuk membantu kehidupan manusia. Oleh karena itu, semua pihak sebagai pemerintah, masyarakat, dan media perlu ikut bertanggung jawab menghadapi tantangan kemudahan hidup yang ditawarkan internet di masa depan. Karena hal tersebut akan mempengaruhi dalam pembentukan generasi unggul di masa yang akan datang. Perlu kita ingat ada catatan yaitu generasi unggul di masa yang akan datang. Permasalahan yang perlu kita ketahui, pada masa remaja, seorang remaja mulai melepaskan diri dari orang tua. Mereka mulai menyesuaikan diri dengan lawan jenis. Internet dapat membantu remaja dalam bersosialisasi. Jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan dalam hal komunikasi. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa seorang remaja yang kecanduan internet cenderung mengalami penurunan keinginan untuk berkomunikasi secara langsung. Lebih dari itu, sebenarnya internet telah membatasi pergaulan seorang remaja. Remaja yang kecanduan internet hanya bisa berrelasi dengan mereka yang juga mampu mengakses internet. Remaja lalu sangat selektif dalam memilih teman. Tapi semua itu sangat tergantung dari penggunanya masing-masing. Nah, di sini perlu peran dari orang tua ya.
Dampak negatif media sosial. Nah, kita akan membahas dampak negatifnya terlebih dahulu. Apa aja dampak negatif media sosial? Perlu kita ketahui, ini adalah beberapa fitur media sosial ya, Facebook, YouTube, Twitter, dan lain-lain ya. Nah, di sini perlu kita ketahui, hampir semua orang saat ini memiliki media sosial seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Line, dan lain-lain. Namun jika kita salah dalam penggunaannya, hal ini akan menimbulkan efek yang negatif bagi pemakai. Jadi perlu kita ketahui, kita harus yaitu bisa menempatkan media sosial ya, kapan kita waktu menggunakan media sosial dan kapan waktu kita bisa berinteraksi secara langsung. Di sini ada peta konsep, yaitu efek negatif media sosial terhadap remaja, yaitu menjadi dua, yaitu efek negatif ya dan penyalahgunaan media sosial ya, dampak negatif sosial media masa kini. Apa sih efek negatif dan dampak negatif sosial masa kini kan gitu. Sisi positif dari sosial media bisa menjadi kecil ya jika kita bandingkan sisi negatifnya ya. Pemakai salah menggunakannya diantaranya sebagai berikut ya. Oke. Perhatikan di sini efek negatif media sosial. Yang pertama yaitu depresi. Yang akan kita bahas di sini yaitu tentang depresi. Kok mengapa depresi? Untuk sisi buruknya, jaringan sosial bisa dianggap sebagai pencipta depresi bagi penggunanya. Ya, mungkin ada di antara teman-teman ya, gara-gara kita menggunakan media sosial kita bisa depresi ya. Oke. Yang kedua, ketergantungan. Ya, ketergantungan. Bahkan hal ini juga menjadi sebuah penyakit baru seperti misalnya Facebook ya, depression. Penyakit ini awalnya terlihat sama seperti kecemasan, kelainan psikis, ketergantungan atau kebiasaan buruk lainnya. Meskipun hanya terlihat di Facebook, maka penyakit ini pun mendapatkan perhatian serius ya, ketergantungan. Biasanya kalangan remaja, anak-anak pelajar apabila sudah menggunakan media sosial ya seharian, mereka tidak mau berinteraksi dengan yang lain secara langsung ya. Bahkan kadang-kadang tugas dia ya dilalaikan karena ketergantungan dengan media sosial gitu. Bahkan ada sebagian atau banyak ya, pada umumnya orang apabila sudah ketergantungan menggunakan media sosial, dia agak sedikit membangkang ya jika ada perintah dari orang tua yang perlu dia kerjakan gitu. Nah, jadi sini perlu hati-hati. Yang ketiga, tidak bisa mengontrol diri ya. Pengguna adiktif media sosial dinilai tak bisa mengontrol dirinya. Bagi mereka yang mengalami kecanduan akut bahkan memiliki kontrol diri rendah. Ya, menurut peneliti, pengguna terlalu peduli akan citra mereka di media sosial, khususnya harga diri pada teman-teman terdekat. Di sini tidak bisa mengontrol diri ya. Biasanya di kalangan remaja itu apabila sudah main game ya atau menggunakan media sosial yang lain, maka ini kadangkala dia tidak bisa mengontrol diri. Ya, kadangkala dia memiliki sifat temperamen ya, atau mengeluarkan kata-kata yang tidak seharusnya dia ungkapkan. Nah, ini sering terjadi ya di kalangan anak-anak pelajar yang apabila sudah kecanduan gitu. Efek negatif dan penyalahgunaan media sosial ya. Sisi negatif menjadi dominan jika pemakai salah menggunakannya, di antaranya sebagai berikut. Sebagai penipuan, di antaranya pemerkosaan, yang kesemuanya cenderung ke arah kriminalitis. Sebagai dalil meminta pulsa dengan memanfaatkan jaringan sosial. Mungkin
kita sudah pernah mengalami, yaitu berupa ancaman ya, atau dalih minta pulsa. Ini sering terjadi ya pada kita semua, bukan hanya kalangan remaja. Dampak negatif sosial media masa kini apa? Dampak negatifnya adalah semakin maraknya penipuan, pencemaran nama baik, penggunaan kejahatan seksual, ya, porno aksi dan pornografi, judi online, dan dampak kejahatan lainnya yang sangat marak terjadi akhir-akhir ini. Pelaku kejahatan menggunakan media sosial sebagai alat untuk menjaring korban. Dari media sosial, korban akan dideteksi selanjutnya, tinggal menciduknya saja. Jadi perlu peran orang tua ya, atau orang terdekat yang disayangi. Ya, di sini ada seorang pelajar biasanya akan menjadi lebih malas belajar. Ini yang paling parah ini ya. Bahaya kejahatan, bahaya penipuan. Tidak semua pengguna jejaring sosial bersifat baik dan sopan, mengganggu kehidupan pribadi. Nah, di sini untuk kalian pelajar ini perlu diperhatikan baik-baik. Jangan ketergantungan, jangan kecanduan menggunakan media sosial ya. Apa dampak negatif yang lain? 1. Membuat waktu terbuang sia-sia. Yang seharusnya waktu digunakan untuk belajar, untuk konsultasi, atau untuk interaksi secara langsung, untuk membantu orang tua, gara-gara menggunakan media sosial, memiliki sifat ketergantungan, maka terbuanglah waktu ya. Yang 2, menambah beban pengeluaran. Nah, di sini pasti otomatis ya, paket habis ya, maka kita harus mengeluarkan uang. 3, mengganggu konsentrasi belajar ya, ini jelas. 4, mengancam keamanan diri ya, kadang-kadang ada sifat diancam ya, atau pengancaman. 5, mengancam kesehatan. Kadang-kala waktunya istirahat tidak istirahat, waktunya tidur tidak tidur ya, waktunya makan tidak makan karena ketergantungan. Nah, di sini bisa mengancam ke kesehatan. Pengaruh media sosial bagi remaja ya, masih banyak para remaja yang kecanduan menggunakan media sosial tanpa mengenal waktu, sehingga menurunkan produktivitas dan rasa sosial ya. Nah, di sini rasa sosial berarti kurangnya atau hilangnya sifat sosial kita terhadap tetangga-tetangga kita ya. Terus, namun ada dampak positif pengguna media sosial. Apa dampak positifnya? Mendapat teman yang baik, mempermudah berkomunikasi dengan teman di tempat yang jauh, mendapatkan informasi tertentu dengan mudah, menjadi sarana untuk berdiskusi sesama pelajar ya, mendapatkan tali persaudaraan, menyalurkan minat bakat, potensi, kreativitas yang dimiliki oleh pelajar. Jadi ya, di sini kita harus bisa ya lebih dominan, kita harus bisa mengendalikan media sosial. Jangan sampai media sosial yang mengendalikan kita ya, supaya kita bisa yaitu memiliki dampak positif tersebut ya. Jadi mulai sekarang kepada kaum remaja atau siapapun yang sering menggunakan media sosial ya, atur waktulah ya, gunakan waktu sebaik-baik mungkin ya. Perlu dampingan orang tua atau perlu dampingan yaitu orang-orang yang tersayang ya. Jangan kalian abaikan orang yang peduli terhadap kalian ya, gara-gara media sosial. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.